Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Elena Chandra dengan NIM 1401422068. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah pendidikan konservasi dengan dosen pengampu Ibu Barokah Isdaryati SPD MPD dengan tema konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam kesejahteraan hidup manusia. Contoh dari sumber daya alam itu sendiri ada sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya tambang, dan mineral. Pada dasarnya, manusia bergantung pada sumber daya alam untuk kelangsungan hidupnya. Tetapi, sumber daya alam rusak karena ulah manusia sendiri akibat dari kecerobohan manusia tidak bisa menjaga alam dengan baik dan benar. Lalu, bagaimana sih cara kita mengatasi agar sumber daya alam tidak habis dan tidak rusak? Cara kita mengatasi sumber daya alam agar tidak habis dan tidak rusak yaitu dengan melakukan pembangunan berkelanjutan. Konsep dari pembangunan berkelanjutan ini berasal dari bidang manajemen sumber daya terbarukan. Dengan adanya pembangunan berkelanjutan, hutan, perikanan, atau sumber daya alam yang terbarukan lainnya dikelola sedemikian rupa, sehingga tingkat panen tidak melebihi tingkat regenerasi. Dengan begitu, persediaan sumber daya alam dapat dipertahankan. Untuk memenuhi hal tersebut, diterapkannya prinsip koefisiensi. Prinsip koefisiensi menyatakan bahwa bahan dan energi yang tidak termanfaatkan dalam suatu sistem proses produksi akan terbuang menjadi limbah. Ada limbah padat, limbah cair, dan limbah gas yang menyebabkan meningkatnya masalah lingkungan. Agar limbah-limbah tersebut tidak mencemari lingkungan, ada hal-hal yang perlu kita lakukan di rumah seperti yang pertama, meminimalkan penggunaan bahan baku dan energi, yang kedua, meminimalkan pelepasan limbah beracun ke lingkungan, yang ketiga, menghasilkan dan menggunakan produk yang dapat didaur ulang, yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang kelima, mampu menghasilkan dan menggunakan produk tahan lama sehingga tidak perlu sering untuk membeli. Pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip koefisiensi. Yang pertama ada sumber daya air, yang kedua sumber daya laut dan perikanan, yang ketiga sumber daya tambang, yang keempat pengelolaan lahan, dan yang kelima pengelolaan limbah. Sumber daya air. Kita bisa melakukan rebosciasi guna menyimpan cadangan air, sanitasi air sungai dan air sumur melalui penggunaan klorinasi untuk mengembalikan kualitas air. Adapun manfaat dari sumber daya air itu sendiri yaitu sebagai sumber pengairan dalam pertanian, yang kedua sebagai sumber tenaga listrik, yang ketiga sebagai indikator kelestarian lingkungan, dan yang keempat sebagai media kebersihan. Sumber daya laut dan perikanan. Dengan adanya sumber daya laut dan perikanan dapat mengatasi overfishing atau mengatasi jumlah tangkapan, mengatur waktu tangkap, menerapkan sistem zonasi, dan lain-lain. Dengan cara kita melestarikan laut dan pantai, kita dilarang memakai bahan peledak dan bahan kimia untuk mengambil ikan. Sumber daya laut dan perikanan bisa dimanfaatkan bagi manusia, yaitu dengan memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Karena ikan merupakan lauk sumber protein hewani yang baik bagi perkembangan tubuh manusia. Dengan begitu, generasi penerus bangsa menjadi lebih sehat dan cerdas. Sumber daya tambang. Sumber daya tambang bisa kita pakai dengan cara penghematan bahan-bahan tambang dan mencari bahan pengganti yang sama kegunaannya dengan bahan tambang tersebut. Dengan adanya sumber daya tambang, kita bisa melakukan reklamasi bekas lahan tambang yaitu dengan penataan lahannya, dan bisa juga melakukan penanaman kembali, serta bisa melakukan pengelolaan air dan tanah, serta mengelola kadar asam sisa tambang. Pengelolaan lahan.
Pengelolaan lahan dalam usaha pertanian bertujuan sebagai berikut. Yang pertama ada menciptakan kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah menjadi lebih baik. Yang kedua, membunuh gulma dan tanaman yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menempatkan sisa-sisa tanaman pada tempat yang sesuai agar dekomposisi berjalan dengan baik. Yang keempat, menurunkan laju erosi. Yang kelima, meratakan tanah untuk memudahkan pekerjaan di lapangan. Yang keenam, menyatukan pupuk dengan tanah. Dan yang ketujuh, mempersiapkan tanah untuk mempermudah pengaturan irigasi. Pengelolaan limbah. Dengan adanya sumber daya pengelolaan limbah, kita bisa merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak akan mencemari lingkungan, seperti didaur ulang. Contoh dari kita mendaur ulang sampah tersebut yaitu dengan menggunakan botol aqua yang kita bikin menjadi pot tanaman. Bisa membuat untuk celengan, bisa membuat tempat pensil, dan lain-lain. Dengan kita mengelola sampah menjadi barang yang unik dan lucu, kita bisa mendapat banyak manfaatnya. Selain itu, kita juga bisa mengolah dari sampah menjadi pupuk kompos organik untuk berkebun. Lalu bagaimana sih cara mengimplementasikan sumber daya alam ke dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita lihat bersama-sama videonya. Selanjutnya, implementasi dari sumber daya alam dan lingkungan, yaitu ada penanaman pohon. Karena dengan menanam pohon, banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu mengurangi dampak pemanasan global dan menyediakan pasokan oksigen untuk keberlangsungan hidup di bumi. Maka dari itu, saya mengajak semuanya untuk tetap menjaga alam kita agar tidak cepat punah dan tidak rusak. Sekian dari video saya, terima kasih telah menonton. Apabila ada salah kata maupun perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.